Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lalu Samsul Rizal, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2501111393. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di SDN Bilepait Peraya di kelas 6 dengan materi kodok dan kodar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sehat semua? Wah, kurang semangat. Sehat semua? Ya, baik. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar, takdir. Ya. Sebelum itu kita berdoa dulu supaya berkah. Ya. Biar coba pimpin salah satu untuk berdoa. Silakan. Ya, ketua kelas silakan. Ya. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Ya. Kenapa kawannya itu? Oh, sakit. Ada surat? Ya. Izin di WA. Ya. Baik, kalau ada konfirmasi dari WA dan sebagainya baru kita kasih izin, gitu. Nah, kalau gitu kita absen dulu. Kita absennya pakai QR kodenya, gitu. Layar itu sudah kelihatan namanya, gitu. Siapa yang hadir dalam pembelajaran hari ini? Tuh, siapa itu? Muhammad. Itu Suci Aulia Ramadhania. Kaila Zalpa Baruge, Kairina Parsa, Muhammad Zidan Al-Faruq, Elvito Pramabitia. Tidak apa-apa. Bagi yang tidak bawa
kartu nanti perguruan kan ya. Di kata keterangan ya. Ya sudah. Sudah perwakilan saja. Sudah. Baik, kita sudah absensi kehadirannya, nggih. Berarti kawannya yang nggak masuk ada 2 orang, nggih. Ya, hari ini mudah-mudahan kawan kalian kalau sakit disehatkan kembali, nggih, supaya bisa belajar. Baik, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Kita mohon anakku berdiri semua sebelum kita belajar, nggih. Ya, silakan. Berdiri sebentar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud kita cinta tanah air, nggih. Nasionalisme kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Minggu kemarin, hari yang lalu, kita sudah belajar tentang apa? Ya, mengenai rukun iman juga, nggih. Rukun iman itu ada berapa? 6. Rukun iman itu ada berapa kemarin? 6. Ya, rukun iman qada dan qadar itu keberapa? Yang ke-6, nggih. Ya. Baik. Untuk lebih anunya kita langsung saja ke materi kita, nggih. Ya, supaya lebih memahami apa itu qada dan qadar. Ya. Kita langsung, nggih, ke materi. Lihat ke depan, nggih. Ya. Indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ya. Baik. Dalam kita menjalani kehidupan pasti ada senang dan susahnya. Itulah namanya ketetapan Allah, ya, sebagai takdir kita sebagai manusia. Jadi hari ini kita tujuan belajarnya adalah tujuan pembelajaran kita menjalankan arti iman kepada qada dan qadar, ya, menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Kedua, menyebutkan jenis-jenis takdir dengan contohnya. Nanti kalian harus bisa itu, gitu. Menjelaskan sikap seorang muslim terhadap takdir, gitu. Menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. Terakhir, menumbuhkan sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis. Itulah nanti yang akan sebagai tujuan kita dalam pembelajaran hari ini tentang qada dan qadar, gitu.
arti iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah sejak zaman dahulu, sejak zaman azali, nggih. Qadar mewujudkan atau kenyataan dari ketetapan Allah. Qada adalah ketetapan Allah. Untuk lebih semangat dulu, kita tepuk dulu, tepuk qada dan qadar, ya. Tepuk qada dan qadar. Ya, baik anak-anakku sekalian. Pak Guru akan tampilkan sebuah video. Nggih, cermati. Nggih. Nanti sambil kalian nggih. Cermati videonya. Sebelum itu kita bagi kelompok. Kelompoknya sudah ada? Ya, sudah ada ini. Ya, berapa kelompok? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Yang sebelah sini kita anggap sini kelompok. Ya, dan situ kelompok 3 dan mungkin kelompok 4, nggih. Baik. Kita tonton sama-sama. Ini kisah Nabi, nggih. Selamat menonton. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amis, keturunan Atis, juga bernama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seingat syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan bangsa yang ditolak, sabar, bijaksana dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja, dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuji banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rahmat, putri Afrani bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rahmat merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya padamu. Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolak oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta pada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan berita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati. Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
Kita harus segera melaporkannya. Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan dengan sadar dan ikhlas. Nah, itu sudah. Itu adalah video tentang kisah Nabi Ayub. Sekarang apa hubungannya dengan qada dan qadar yang kita pelajari? Ya? Ya, takdir. Terus apa lagi? Selain itu sabar. Ya. Apa? Apa? Setia. Apa lagi? Apa? Berkecil hati. Ya, berkecil hati. Jangan berkecil hati. Baru jangan, kalau berkecil hati beda, nggih. Berarti kita kalau udah ditimpa musibah, ditimpa ujian, itu kita harus bersabar. Tadi seperti itu, bersabar. Nggih, tawakal, jangan berkecil hati. Nggih, harus berusaha, berobat dan sebagainya. Nggih. Nah, nanti itu mengenai video tentang kaitannya dengan qada dan qadar. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya tentang hal itu? Dan mengenai video? Ada kalian tanyakan? Silakan. Ya. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan kita lanjutkan ke diskusi kita. Kalian akan diskusikan ada mengenai bagaimana iman kepada qada dan qadar membantu menghadapi apa? Dalam belajar. Dalam belajar nanti bagaimana ketetapan qada dan qadar itu, nggih. Kalian diskusikan sama kawan kelompoknya. Pak Guru bagikan, nggih. Nanti dipresentasikan ke depan perwakilan satu orang, nggih, presentasi, nggih. Pak Guru kasih bagikan setiap kelompok, silakan nanti dikerjakan diskusi sama kawan kelompoknya. Ya, silakan diskusi selama 10 menit. Ya. Silakan. Silakan dimulai. Ingat ya, nanti yang dilihat, Pak Guru lihat itu adalah keaktifan kalian berkontribusi kepada kelompok, nggih. Harus semua berkontribusi pada kelompoknya, nggih. Kekompakan kalian dalam kelompok, nggih, mengerjakannya. Nah, itu juga jadi dinilai, nggih. Silakan diskusi. Jangan ya. Silakan diskusikan ya sama kawannya. Kita mulai nggih presentasi. Siapa yang kelompok ini? Kelompok 3. Silakan, siapa kelompok 3? Silakan. Kelompok 3 mulai. Ke depan presentasikan, silakan. Yang pertama,
Ahmad terlahir sebagai laki-laki. Takdir mu'alaq. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Takdir mu'alaq. Siti rajin belajar sehingga berhasil meraih juara kelas. Takdir mu'alaq. Kesuksesan seseorang atlet ditentukan oleh latihan dan doa. Takdir mu'alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sebentar. Ya, itulah tadi kawan kalian telah presentasikan hasil kelompoknya. Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya kepada kawan kalian. Apa yang perlu dikritisi? Silakan. Ya? Ya, itu. Ya, kenapa? Ya, kenapa Ahmad terlahir sebagai laki-laki itu ditaruh sebagai takdir apa? Mu'alaq. Ya, terus apa lagi? Ada yang lagi? Tanyakan yang lain. Ya, baik. Dari hasil presentasi kawan kalian ini, ya, ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Ahmad terlahir sebagai laki-laki ini takdir apa? Takdir mubram. Ya, setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Ya, benar. Nah, semua itu akan memiliki takdir masing-masing dalam kehidupan, maka kita harus berusaha dalam menjalankannya. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Kelompok 4, silakan maju. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Silakan perwakilan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Akan membacakan mengenai takdir. Nomor 1, Ahmad terlahir sebagai laki-laki, yaitu takdir mubram. Nomor 2, setiap manusia pasti akan meninggal, yaitu takdir mubram. Nomor 3, Siti rajin belajar sehingga berhasil meraih juara kelas, yaitu takdir mu'alaq. Nomor 4, Ani gagal ujian karena malas belajar, yaitu takdir mu'alaq. Nomor 5, bentuk fisik dasar seseorang seperti warna kulit dan badan tinggi, yaitu takdir mubram. Pak Budi memperoleh pekerjaan karena tekun berusaha, itu takdir mu'alaq. Nomor 7, waktu kelahiran seseorang sudah ditentukan sejak azali, yaitu takdir mubram. Kesuksesan seseorang atlet ditentukan oleh latihan dan doa, itu takdir mu'alaq. Mengapa manusia tetap harus berusaha padahal semua sudah ditetapkan Allah? Karena manusia harus belajar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nomor 4, apa saja sikap yang seharusnya dimiliki seseorang muslim dalam menghadapi takdir Allah? Jawaban, sabar, setia, tidak sombong, dan lain-lain. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur ketika mendapat takdir yang baik? Jawaban, tetap rendah hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairina Farsa. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya, yaitu kelompok 1. Ani gagal ujian karena malas belajar. Takdir mu'allaq. Nomor 5. Bentuk fisik dasar seseorang seperti warna kulit dan tinggi badan, yaitu takdir mubram. Pak Budi memperoleh pekerjaan karena tekun dan berusaha, yaitu takdir mu'allaq. Waktu kelahiran seseorang sudah ditentukan sejak azali, yaitu takdir mubram. Kesuksesan seorang atlet ditentukan oleh latihan dan doa, yaitu takdir mu'allaq. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus sekali. Kasih aplaus semuanya untuk kita semua hari ini. Ya, sudah selesai dalam untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, G. Kita sudah selesai menyelesaikan presentasi kita. Ya, lagi sekali kita bernyanyi dulu. Ya, silakan kita nyanyi dulu supaya kita isir tegang dulu. Atas makhluknya yang tak bisa, sedangkan qadar merupakan batasan dari ketetapan Allah. Istilah qada dan qadar biasanya disebut dengan istilah takdir. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama mu'allaq, dia mubram. Takdir mu'allaq masih bisa diubah oleh manusia asal berusaha. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tak bisa oleh manusia. Contohnya gini, kelamin manusia. Itu tadi lagu tentang qada dan qadar yang kita nyanyikan. Dan sekarang Pak Guru ingin tahu sejauh mana kalian pengetahuan kalian ini untuk penilaian sendiri-sendiri, ya. Ya, kerjakan 5 menit. Ya, untuk sudah kumpulkan. Ya, waktu sudah habis, waktu sudah kumpulkan semua. Ya, waktu sudah habis. Bukan dia. Ya, silakan kumpulkan. Ya. Baik. Dari hasil presentasi serta hasil dari kerja kalian ini, kalian sudah mulai paham tentang qada dan qadar. Namun nanti kalian perlu tahu apa yang kalian harus jalankan di rumah setelah ini. Kalian amalkan, bagaimana cara mengamalkan iman kepada qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah tentang segala nikmat yang diberikan kepada kita. Terus apa? Sabar dalam
mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, nggih. Tawakal dalam menghadapi segalanya. Nggih, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus berusaha nggih dengan berikhtiar. Bisa simpulkan dari iman kepada Allah itu beriman kepada qada dan qadar berarti menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada takdir yang pasti dan ada yang bisa dirubah dengan usaha. Ketiga, sikap sabar, syukur, tawakal dan optimis membuat hidup lebih tenang dan bermakna dalam kehidupan kita. Terakhir, memahami dan beriman kepada takdir membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Itu saja materi kita di pagi hari ini menjelang siang. Penutup, ketetapan Allah adalah indah dan penuh hikmah. Dengan memahami hal ini, kita belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta menghargai semua nikmat yang diberikan Allah. Kita juga belajar untuk tetap sabar saat menghadapi kesulitan, bersyukur atas kebaikan dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita punya masalah dan sebagainya, kita harus selalu bersabar dan kalau berusaha menghadapi segala ketetapan Allah dalam hidup ini, insyaallah nanti pasti ada kemudahan untuk kalian. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan pimpin satu orang. Ya, silakan. Amin. Ya, baik. Sudah berakhir pelajaran kita hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi. Kita lanjutkan materi yang akan datang mengenai qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Besok kita bahas lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.